Embreen Fatima Sheikh lahir pada tanggal 22 Januari 1985. Dia dibesarkan di Pakistan. Mereka yang mengenal Embreen menggambarkan dia sebagai orang yang cerdas, ambisius, sekaligus menyenangkan. Di Pakistan, Embreen bekerja sebagai guru. Khalid Sheikh pada saat itu berusia 47 tahun dan dia adalah ayah mertua Embreen. Shabnam Sheikh adalah ibu mertua Embreen. Dia tinggal di Inggris selama lebih dari 30 tahun. Asghar Sheikh yang berusia 22 tahun saat itu adalah suami Embreen. Shagufah Sheikh yang berusia 21 tahun saat itu adalah adik perempuan Asghar, yang berarti dia adalah adik ipar Embreen. Tercatat Shagufah memiliki IQ rendah, hanya 68. Yang terakhir, Shakalain Sheikh berusia 16 tahun. Dia adalah adik laki-laki Asghar. Embreen menikah dengan Asghar karena perjodohan. Embreen sendiri 7 tahun lebih tua dari Asghar. Awalnya perjodohan di antara kedua keluarga itu seharusnya saudara laki-laki Embreen akan menikahi Shagufah, adik perempuan Asghar, tetapi perjanjian ini dibatalkan. Tidak diketahui pasti apakah ini yang menyebabkan perpecahan di antara kedua keluarga. Tetapi hal ini sempat menyebabkan perselisihan antara semua pihak yang terlibat. Embreen berusia 29 tahun ketika dia datang ke Inggris pada bulan November 2014 untuk tinggal bersama suami dan keluarganya di 15 Clara Street di Huddersfield. Tetapi dalam beberapa bulan setelah kedatangan Embreen di negara tersebut, keluarga barunya mengungkapkan ketidakpuasan terhadapnya. Ketidakpuasan ini muncul dalam percakapan antara Shabnam, ibu mertuanya itu, dengan sepupunya Nahila. Shabnam mengeluh bahwa Embreen tidak melakukan tugasnya. Dia tidak memasak dan tidak merawat suaminya. Ada juga keluhan tentang kebersihan Embreen dari suaminya, Asghar. Rupanya Embreen agak jorok. Dia jarang mandi. Khalid, ayah mertuanya itu mengatakan bahwa dia akan mengirim Embreen kembali ke Pakistan, tetapi Shabnam melarangnya. Dikatakan seringkali ketika Asghar dan Embreen bertengkar, Embreen akan tidur di kamar Shagufah. Di Inggris, Embreen tidak punya sumber pendapatan mandiri. Dia hanya mengandalkan uang saku yang ia dapat dari ayah mertuanya. Embreen sangat jarang keluar rumah, dan ketika dia keluar pun, dia tidak pernah keluar sendiri. Embreen juga hanya bisa sedikit bahasa Inggris, sehingga dapat dibayangkan bagaimana dia menjadi terisolasi dan bergantung pada keluarga suaminya. Lalu mengapa Embreen dinikahkan dengan pemuda yang 7 tahun lebih muda darinya? Hal ini tak lain karena masalah ekonomi. Keluarga Embreen di Pakistan berpikir, ini adalah suatu kesempatan emas. Ada seorang pria Pakistan di Inggris yang ingin menikahinya. Jika Embreen datang ke Inggris, dia dapat mengirim uang ke keluarganya di Pakistan, sehingga mereka dapat menjalani kehidupan yang lebih baik. Kemudian, sejak 11 Juli 2015, seluruh keluarga suaminya tersebut mencegah Embreen supaya tidak memiliki kontak dengan kerabatnya. Suatu hari di bulan Juli itu, salah satu kerabat Embreen yang bernama Rima Saher pergi mengunjungi Embreen bersama saudaranya, Usman. Setibanya di sana, pintu dibuka oleh Shabnam, yang kemudian mengatakan berbagai alasan tentang Embreen. Dengan pelin-pelan Shabnam berkata, "Oh, Embreen tidak ada." Lalu dia berkata, "Oh, Embreen tidak tinggal di sini." Dan kemudian dia berkata, "Oh, tidak, kamu tidak dapat menemuinya." Asghar lalu muncul dari belakang rumah dan mengusir mereka keluar, menegaskan bahwa mereka tidak boleh kembali mencari Embreen. Rima dan Usman yang khawatir pergi ke kantor polisi dan meminta tolong untuk memeriksa keadaan Embreen. Polisi pergi dan mengunjungi rumah itu 2 hari kemudian. Tetapi menurut polisi, Embreen tampak cukup sehat dan baik-baik saja. Walaupun sebenarnya ketika polisi datang, Embreen hanya berbicara sedikit dengan bahasa Inggris yang terpatah-patah dan tidak ada percakapan nyata yang terjadi. Khalid, ayah mertuanya, berada di luar pintu dan mendengarkan percakapan tersebut. Tentu saja dalam keadaan seperti itu,
Emryn tidak akan mampu mengungkapkan ketakutan apapun yang dia alami. Beberapa waktu kemudian, pada dini hari tanggal 1 Agustus 2015, Syagufa memanggil ambulans dengan alasan kakak iparnya tidak dapat bernafas dengan baik. Ketika para medis tiba, mereka menemukan Emryn terbaring tak sadarkan diri di tempat tidur. Emryn lalu dibawa ke rumah sakit dengan ambulans dalam keadaan koma. Dia menderita cedera otak yang parah, dan hingga hari ini Emryn tidak pernah sadar. Selama berbulan-bulan setelah dia masuk ke rumah sakit, kondisinya diperiksa oleh banyak dokter yang berbeda, tetapi mereka semua sampai pada kesimpulan yang sama, bahwa meskipun dia dapat bernafas secara mandiri, Emryn tetap tidak sadarkan diri, tidak tahu sekeliling, dia tidak memiliki respon motorik, dan tidak ada respon terhadap rangsangan rasa sakit. Kondisinya permanen dan dalam keadaan vegetatif yang persisten. Tidak ada kemungkinan untuk sembuh. Meskipun aktivitas otaknya yang tersisa cukup untuk membuatnya tetap bernafas dan sistem pencernaannya berfungsi, dia hanya akan bertahan hidup dengan ditopang alat bantu, dan pada akhirnya dia akan mati. Dokter menyimpulkan bahwa cedera otak yang dialami Emryn disebabkan karena pemberian obat Glimepiride. Ini adalah obat yang digunakan untuk pengobatan diabetes, dan obat ini ada di rumah mereka, serta diresepkan untuk ibu mertuanya, Shabnam. Jadi kemungkinannya, Emryn tidak sengaja meminum obat ini karena salah mengambil obat, atau seseorang telah memberikan kepadanya dengan tujuan untuk mencelakainya. Glimepiride adalah obat yang keras. Jika obat ini diminum oleh seseorang tanpa diabetes, maka obat tersebut akan sangat berbahaya, bahkan dalam jumlah yang sangat kecil. Emryn tidak menderita diabetes, jadi ketika dia meminum pil tersebut, kadar glukosa darahnya turun drastis sehingga menyebabkan cedera otak. Bukti medis menunjukkan Emryn telah menderita cedera otak 2 hingga 3 hari sebelum dia dibawa ke rumah sakit. Selama waktu itu, dia terbaring tidak sadarkan diri dan tidak terurus. Emryn juga ditemukan menderita luka besar akibat bahan kimia di area punggung atas dan bawah. Hal ini disebabkan oleh seseorang telah memasukkan soda api ke dalam air panas dan menuangkannya ke punggung Emryn sehingga melepuh. Tak terbayangkan, proses ini pasti terasa sangat menyakitkan baginya. Jadi, Emryn diberi pil untuk merusak otaknya, dan dia disiksa. Tidak satupun dari keluarga Asghar yang mempunyai hati nurani untuk menolongnya dengan membawanya ke rumah sakit, atau setidaknya mencoba mencegah insiden itu terjadi padanya. Tidak jelas siapa di antara mereka yang menipu Emryn agar meminum pil Glimepiride, tetapi siapapun yang melakukannya memang bermaksud untuk menyakiti Emryn. Hasil pemeriksaan mencatat bahwa Emryn sempat menelan kembali muntahannya sebelum dia kehilangan kesadaran setelah meminum obat tersebut, yang menyebabkan paru-parunya infeksi. Selama berada dalam keadaan tidak sadarkan diri ini, Emryn tidak makan atau minum, sehingga ketika tiba di rumah sakit, dia ditemukan sangat dehidrasi dan kekurangan gizi. Air seninya juga meninggalkan noda di baju dan spraynya. Keluarga itu hanya mencari pertolongan medis ketika Emryn mulai mengeluarkan suara aneh dan mereka mengira dia akan mati. Sebelum menelepon layanan darurat, mereka semua setuju untuk menutupi apa yang telah terjadi. Mereka membersihkan tubuh Emryn dari bau urin dan mengganti piyamanya. Pakaiannya yang lama dibuang ke tempat sampah. Mereka lalu memindahkannya ke kamar tidur lain dan menyembunyikan kasur yang bernoda itu di salah satu kamar tidur di lantai bawah. Kebohongan dimulai dengan panggilan telepon ke layanan darurat yang dilakukan oleh Syagufa. Asghar dan Saka lain, keduanya ada di sana ketika Syagufa menelepon. Syagufa melaporkan bahwa Emryn telah sakit sejak 2 hari sebelumnya dan dia belum makan apapun. Dia juga mengatakan bahwa Emryn telah meminum 1 atau 2 paracetamol. Mereka mengaku Emryn tidak sadarkan diri sejak tengah malam. Mereka juga memberitahu para medis bahwa Emryn telah menderita sakit kepala sejak 3 hari sebelumnya, dan selama beberapa hari terakhir, Emryn makan sedikit dan tidur dengan sakit kepala.
Mereka juga menyangkal mengetahui apapun tentang luka bakar di punggung Embreen. Para medis yang yakin ada sesuatu yang tidak beres segera melaporkan keluarga ini ke polisi. Ketika mereka semua dibawa ke kantor polisi dan ditanyai oleh penyelidik, tidak satupun dari mereka mengatakan apapun. Mereka semua menolak untuk mengungkapkan apa yang terjadi dengan mengatakan, "Saya tidak tahu apa yang terjadi. Saya tidak dapat membicarakannya." Asghar bahkan mengatakan, "Saya mencintai istri saya. Mengapa saya menyakitinya?" Salah satu petugas polisi mengatakan pada media, ini adalah kasus yang mengerikan di mana seorang wanita muda dan sehat telah terluka parah dan masa depannya direnggut oleh orang-orang yang seharusnya melindunginya. Hingga saat ini, Embreen hanya bertahan hidup dengan diberi makan melalui selang. Embreen tidak memenuhi harapan suami dan keluarganya. Mereka memandangnya lebih rendah dari mereka. Walaupun mereka dulunya juga hijrah dari Pakistan dan berasal dari kemiskinan, namun ketika gadis itu datang, mereka memandangnya sebagai seseorang dari kelas bawah yang berstatus lebih rendah daripada mereka. Jadi mereka mengharapkan Embreen melakukan pekerjaan selayaknya pembantu, memasak, mencuci, bersih-bersih dan sebagainya. Mereka bahkan tidak melihatnya sebagai manusia sehingga mereka menyiksanya dan membiarkannya tewas perlahan. Kelima terdakwa mulai diadili pada Oktober 2022 dan pada 14 Februari 2024 pengadilan memutuskan kelima terdakwa bersalah dengan putusan hukuman. Asghar, ayahnya Khalid dan ibunya Shabnam menerima hukuman penjara selama 7 tahun 9 bulan. Adik laki-laki Asghar, Shakalain, dijatuhi hukuman 6 bulan penjara yang ditangguhkan selama 2 tahun. Adik perempuan Asghar, Shagufa, dijatuhi hukuman 18 bulan penjara, juga ditangguhkan selama 2 tahun. Sekian kisah kali ini. Semoga keajaiban bisa terjadi pada Embreen. Jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan komen ya pendapat kalian. Sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya.